Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali jurnal pertemuan kedua dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nureni SMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Di sini tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia oleh Anggi Rizkita Herda Putri Ridwan Arifin, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, UNES. Pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang, fenomena tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak sudah lama berkembang di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Jepang, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Tidak ada negara yang mampu bertahan kebal dari tindak pidana perdagangan orang yang setiap tahunnya diperkirakan ada 600.000 sampai 800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diperdagangkan secara internasional untuk dieksploitasi secara seksual. Tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan setiap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Dan pada pasal 2 ayat 1 UU PTVO tersebut dikatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang ialah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang tersebut di wilayah NKRI, pidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda pidana minimal 120 juta dan maksimal 600 juta. Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia tentang kebebasan, integritas, keamanan, dan kebebasan bergerak. Selain termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran atas hak yang dimiliki perempuan, seperti apa yang dinyatakan oleh The Well Institute on Violence Prevention report bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia. Unsur yang terdapat di tindak pidana perdagangan orang ada 4, yaitu unsur pertama ialah unsur pelaku individu atau kelompok terorganisasi serta penyelenggara negara. Unsur kedua adalah unsur proses atau tindakan urutan kejadian tindak pidana perdagangan orang yang terjadi baik secara spontan maupun terencana. Unsur ketiga ialah unsur cara atau modus tindakan yang dilakukan guna menjamin berhasilnya proses tindak pidana perdagangan orang baik dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, sampai member bayaran dan unsur yang keempat ialah unsur tujuan sesuatu yang menjadikan sebab atau akibat dari dampak terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang berburuk dengan adanya masalah sosial, ekonomi, konflik, atau bencana alam yang membuat orang-orang terpaksa untuk mencari pekerjaan dengan berimigrasi untuk bertahan hidup. Tindak pidana perdagangan orang umumnya terdapat sekitar 5 pelaku, yakni sebagai berikut. 1. Pelaku yang melibatkan korban migran untuk diperdagangkan dan diangkut. 2. Pelaku yang merekrut korbannya untuk transportasi dan dalam beberapa kasus memungut biaya dengan membayar semua biaya transportasi. 3. Pembeli yang mengklaim pemikiran atas korban pada umumnya membeli tindak pidana tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan korban, karena pembeli dapat memakai kekuatan dan paksaan guna menjaga kepatuhan korban agar tunduk. 4. Enabler merupakan mereka yang bekerja di belakang peristiwa secara sadar maupun tidak sadar, membantu memfasilitasi pemindahan korban dari suatu tempat ke tempat lain. 5. Konsumen pelacur seks dari mucikari yang menawarkan layanan pelangganan dengan bisnis per jam dengan memanfaatkan korban.
2. Penegakan hukum. Hukum pembuktian dan saksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 sampai 18 dijelaskan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dapat disimpulkan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut. 1. Agen perekrutan tenaga kerja, legal maupun ilegal. 2. Agen atau calo. 3. Majikan. 4. Pemerintah. 5. Pemilik atau pengelola rumah bordil. Perlindungan hukum dan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapat posisi sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau PTPPO. Penetapan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam pasal 43 sampai pasal 53. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang ketentuan mengenai perlindungan sanksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban kecuali ditemukan dalam undang-undang ini. Hal tersebut dikarenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas perlakuan yang dialaminya, hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan, hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal, hak untuk mendapatkan pembinaan rehabilitas, hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang terjadi, hak untuk menolak dijadikan saksi apabila dapat membahayakan, hak atas rehabilitasi kesehatan sosial, pemulangan dan reintegrasi. Rehabilitasi merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah menyimpang atau rusak. Tindakan rehabilitasi pada korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan agar pulihnya kondisi korban secara fisik maupun psikis, sehingga korban bisa kembali menjalankan hidupnya dalam lingkup masyarakat seperti semula. Kesimpulannya, segala tindakan yang dibuat pasti akan menimbulkan akibat, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi si pelaku dan akan mendatangkan kerugian yang sangat besar juga bagi korban, baik dari segi fisik maupun psikis. Tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor maupun faktor intern, eksternal, faktor ekonomi maupun faktor sosial. Pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan sanksi baik itu berupa kurungan atau pembayaran denda yang wajib dipenuhi, dan korban tindak pidana perdagangan orang pun mendapatkan haknya atas perlindungan hukum dari beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, misalkan hak atas perlindungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.